space-nya yang aktif. Oke. Nah, di sini juga Anda bisa melihat kalau saya mau melihat quick view layout-nya, jadi preview dari layout atau preview dari drawing kita. Ya. Karena ini baru cuman satu, jadi nggak kelihatan ininya. Nah, kemudian di sini ada beberapa annotation scale. Anda bisa memberikan annotation scale, jadi untuk menskalakan anotasi seperti teks dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga workspace switching. Oke, workspace switching. Di sini ada tulisan drafting and annotation. Begitu juga di sini. Jadi ada dua cara Anda bisa menggantinya di sini, workspace, atau Anda bisa menggantinya di sini. Secara default itu ada 4. Drafting and annotation, 3D basic, 3D modeling, dan AutoCAD classic. Oke. Nah, ini cuman ada di 2010 ke 2014. Oke, 2010 ke 2014 ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada yang namanya ribbon menu seperti ini. Jadi menu-menu yang terlihat, kalau dulu semua menu untuk 2D keluar, 3D keluar di dalam satu layar. Tapi sekarang kalau khusus untuk 3D dia memperlihatkan menu-menu 3D saja. Untuk 2D dia akan memperlihatkan menu-menu 2D saja, ya. Nah, Anda bisa membuat template workspace sendiri, ya. Besok di beberapa pertemuan besok kita akan bahas bagaimana membuat workspace sendiri, kita akan buat template sendiri, bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ada 3D basic, ada 3D modeling, dan AutoCAD classic. Jadi setiap workspace ini berbeda-beda. Anda juga bisa membuat custom. Jadi kalau misalkan Anda pengen semuanya ada, silahkan aja. Anda bikin misalkan HBM workspace, misalkan seperti itu, nggak masalah. Namanya saya buat HBM misalkan. Nah, 3D Basic ini terdiri dari menu-menu untuk membuat 3D, tetapi sangat basic sekali. Oke. Kemudian di sini ada yang kita sebut dengan 3D modeling. Ini agak sedikit lebih advance untuk 3D modelingnya. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di sini menunya lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah AutoCAD Classic. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini cuma ada di 2010 sampai 2014, padahal saya bilang bahwa versi terbaru itu 2015. Secara default AutoCAD Classic cuma ada sampai di 2014. Oke, secara default ya. Kenapa? Karena untuk membuat template AutoCAD Classic Anda bisa membuatnya di 2015, tetapi dengan catatan Anda harus customize terlebih dahulu. Jadi kalau Anda menginstal terus Anda gunakan, ya, maka yang ada adalah cuman AutoCAD Classic saja. Ya. Jadi yang ada yang di 2015 cuman ada drafting and annotation, 3D basic, dan 3D modeling. Tidak ada yang namanya AutoCAD Classic. Secara default ya, jadi saya bilang secara default. Artinya apa? Artinya Anda bisa customize, Anda buat lagi sendiri, nggak masalah. Bisa juga tetap ya untuk 2015. Kenapa? Karena kita apa sih AutoCAD Classic ini? AutoCAD Classic ini adalah AutoCAD sistem 2010 ke bawah. Nah, kalau Anda mungkin pernah menggunakan 2007, Anda mungkin menggunakan 2009 dan sebagainya. Nah, ini sistemnya masih seperti ini. Ya, masih klasik. Jadi menggunakan icon-icon yang tersebar ke seluruh layar kita. Jadi kita bisa kiri, kanan, atas di sini. Anda bisa di bawah juga dan sebagainya. Jadi ada yang bilang lebih enak seperti ini, ada yang bilang lebih enak menggunakan ribbon. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan ribbon ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena lebih teratur lah seperti itu. Nah, karena kalau yang di sini memang, tapi tergantung personal masing-masing. Ada yang terbiasa dengan software yang seperti ini. Misalkan itu biasanya untuk user-user yang menggunakan versi yang lama seperti itu. Nah, ini di 2015 secara
Ya 2015 bagian bawahnya nggak sama, cuman itu kalau itu secara default sama mas sebenarnya, eh, tetapi ininya aja apa namanya tampilannya aja berbeda, tapi secara struktur sama seperti itu. Jadi cuman tampilan